Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fitriana, NIM 31 2018 039. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis cerpen Bangkit karya Alfred Pendi. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada dalam karya sastra. Adapun unsur ekstrinsik dalam cerpen Bangkit yaitu yang pertama ada tema. Tema adalah ide, gagasan, pandangan hidup pengarang yang melatar belakangi ciptaan karya sastra. Tema dari cerpen Bangkit yaitu jangan mudah putus asa. Yang kedua ada latar. Latar adalah suatu tempat terjadinya peristiwa yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Dalam cerpen Bangkit dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada latar waktu. Latar waktu adalah latar yang berhubungan dengan masalah waktu terjadinya peristiwa. Latar waktu dalam cerpen Bangkit yaitu malam hari. Bukti kalimatnya, cahaya bulan malam ini begitu indah. Dan yang kedua ada tempat. Latar tempat adalah latar yang mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar tempat dalam cerpen Bangkit di sini ada dua. Yang pertama di pinggir jalan. Bukti kalimat, aku termenung di pinggir jalan dan memegang kepalaku yang sakit. Yang kedua ada di atas jembatan. Bukti kalimat, di sini di atas jembatan tua ini angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana adalah segala keterangan petunjuk berkaitan dengan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar suasana dalam cerpen Bangkit yaitu sunyi sepi. Bukti kalimat, aku berjalan menyusuri lorong malam sepi nan gelap. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Alur dari cerpen Bangkit yaitu alur maju, karena jalan cerita dijelaskan secara runtut mulai dari pengalaman, latar dan masalah sampai ke konflik dan akhir cerita terhadap penyelesaian konflik. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu yang mengalami berbagai peristiwa dalam cerita. Penokohan adalah bagaimana pengarang menyampaikan perilaku tokoh-tokohnya. Tokoh ini merupakan tokoh yang mudah putus asa, kurang bersyukur, dan selalu mengeluh. Bukti kalimat, kenapa kamu menolongku? Aku sudah tak berarti lagi. Aku hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuaku mendapatkan. Pria pemabuk. Tokoh ini merupakan tokoh pemabuk dan kuat menghadapi beratnya hidup. Bukti kalimat, seorang pemabuk dengan botol bir di tangan kiri dengan jalan yang berat tak beraturan. Bukti kalimat kedua yaitu hidup di jalanan sepertiku ini hawanya sangat dingin dan penuh nyali besar. Bahkan untuk tidur saja itu sulit. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menyampaikan para pelaku dalam cerita yang dipaparkan. Di kalimatnya yaitu cerpen Bangkit menggunakan kata ganti aku sebagai tokoh utama dan mengisahkan tentang dirinya sendiri. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dalam cerita. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Adapun unsur ekstrinsik dalam cerpen Bangkit yaitu yang pertama latar pengarang penulis. Penulis menjumpai berbagai reaksi masyarakat saat mereka gagal dan berputus asa. Dalam cerpen ini penulis ingin menginspirasi dan memotivasi orang-orang dalam menghadapi kerasnya hidup. Yang kedua, keyakinan penulis. Penulis yakin bahwa kejadian ini banyak ditemui di masyarakat. Orang yang bunuh diri karena putus asa, maka dari itu penulis menggambarkan situasi tersebut dalam sebuah cerpen. Yang ketiga ada masyarakat pembaca. Pembaca dapat mengambil hikmah dari cerpen ini karena cerpen ini mengandung masalah-masalah yang ada di masyarakat dan masih banyak orang yang memiliki masalah yang sama dengan cerpen ini. Keempat ada nilai yang terkandung dalam cerpen Bangkit, yaitu yang pertama yaitu nilai moral. Saat tokoh aku menyadari selama ini hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuanya mendapatkannya, kita seharusnya bersyukur dengan apa yang kita miliki, tidak hanya menuntut sesuatu karena di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Yang kedua ada nilai
perjuangan. Pria pemabuk berjuang bertahan hidup di jalan yang keras ini. Yang ketiga, ada nilai kepedulian. Saat pria pemabuk menyelamatkan tokoh aku yang akan terjun dari jembatan, banyak orang yang membutuhkan bantuan kita saat menghadapi masalah. Kita seharusnya membantu mereka dan tidak membiarkannya. Baiklah, kesimpulan dari Cerpen Bangkit yaitu Cerpen Bangkit berani menceritakan kerasnya kehidupan. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada dalam karya sastra. Tema dalam Cerpen Bangkit yaitu jangan mudah putus asa. Alur yang terdapat dalam Cerpen Bangkit adalah alur maju karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa secara berurutan, mulai dari perkenalan sampai dengan penyelesaian. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam Cerpen Bangkit yaitu latar kepengarangan penulis, keyakinan penulis, masyarakat pembaca, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Cerpen Bangkit yaitu nilai moral, nilai perjuangan, dan nilai kepedulian. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.